Semangat Maarten Paes tak sabar bela timnas Indonesia di GBK. Terungkap biaya yang harus dikeluarkan PSSI boyong sang kiper, nilainya. Kiper berbakat asal Belanda, Maarten Paes menjadi sorotan setelah resmi memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentu mendapat reaksi positif dari penggemar sepak bola tanah air, mengingat Maarten Paes adalah sosok kiper berpengalaman di liga-liga top dunia. Semangat Maarten Paes yang tinggi untuk membela Merah Putih di Gelora Bung Karno, GBK, semakin mengobarkan antusiasme penggemar sepak bola Indonesia. Maarten Paes mengaku sangat antusias untuk segera mengenakan seragam Merah Putih dan merasakan atmosfer pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Ia mengaku tak sabar tampil melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes menyadari bahwa Indonesia memiliki sejarah sepak bola yang kaya dan basis penggemar fanatik. Ia pun tak sabar untuk merasakan dukungan langsung dari ribuan supporter di GBK yang terkenal dengan teriakan dan koreografi spektakulernya. Saya berharap banyak pada fans, jujur. Dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Maarten Paes saat wawancara di Stadion Madia, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Setelah main, ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, tuturnya. Paes merasa terhormat bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan bertekad untuk memberikan yang terbaik. Tentu saja, mendatangkan pemain naturalisasi seperti Maarten Paes bukanlah perkara mudah dan murah. Proses naturalisasi pemain asing memerlukan biaya, termasuk biaya administrasi, legal, dan berbagai prosedur lainnya. Berdasarkan informasi yang beredar, PSSI harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk bisa memboyong Paes ke Indonesia. Kabarnya, total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan Maarten Paes mencapai angka miliaran rupiah. Haris Pardede pernah membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dalam kasus Maarten Paes. Ia mengatakan, hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran $1 Amerika Serikat hingga $2 juta Amerika Serikat atau setara Rp16 sampai Rp32 miliar. Angka ini mencakup biaya untuk mengurus dokumen naturalisasi, serta beberapa hal lainnya. Menanggapi kabar yang beredar, anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, buka suara. Tanpa membenarkan maupun mematahkan rumor soal nominal puluhan miliar tersebut, Arya menegaskan semua sudah diperhitungkan oleh PSSI. Santai saja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan. Kami tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, kata Arya kepada wartawan. Meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar, PSSI dan fans sepak bola Indonesia tampaknya sangat optimis bahwa investasi ini akan terbayar dengan kontribusi Maarten Paes di lapangan. Kehadiran kiper sekelas Paes di bawah gawang timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim, terutama dalam menghadapi pertandingan penting di level internasional. Dengan bergabungnya Maarten Paes ke timnas Indonesia, harapan besar tentu disematkan kepadanya. PSSI dan seluruh masyarakat Indonesia berharap Paes bisa menjadi pilar penting dalam pertahanan timnas. Kehadirannya diharapkan juga bisa membantu meningkatkan kualitas kiper-kiper muda di Indonesia melalui pengalaman dan pengetahuannya.
Graham Arnold puji efek Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Dia kaya, royal untuk pengembangan sepak bola tanah air. Pelatih Australia, Graham Arnold, memuji kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI jelang duel lawan timnas Indonesia pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, malam WIB. Timnas Indonesia bakal jadi lawan kedua Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Australia datang ke Jakarta dengan modal kurang baik. Pasalnya, Australia kalah dari Bahrain di laga perdana. Sementara timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tim Garuda sukses mengantongi 1 poin dari markas Arab Saudi di laga perdana. Tentu, hasil tersebut membuat Australia tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Graham Arnold bahkan memuji sosok Erick Thohir sebagai otak di balik kebangkitan timnas Indonesia. Sejak memimpin PSSI pada 2023, Erick Thohir sukses membawa timnas Indonesia berprestasi di berbagai turnamen. Pelatih 60 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di sini di Indonesia, mereka punya ketua PSSI, Erick Thohir, yang sangat kaya, ujar Graham Arnold. Dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di negara kami, Australia, lanjutnya. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia juga berhasil bangkit dalam waktu yang cepat. Salah satu strategi dari ex-presiden Inter Milan tersebut adalah naturalisasi pemain diaspora Eropa. Di tangan Erick Thohir, program naturalisasi Indonesia makin masif. Kelvin Verdong, J.I.Z., Nathan Cho Aon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Maarten Paes adalah nama-nama yang mulai membela timnas Indonesia di era Erick Thohir. Hasilnya, timnas Indonesia sukses lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, tim Garuda sukses menembus fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Di level U23, Indonesia sukses lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga berinvestasi besar untuk kompetisi sepak bola lokal. Liga 1 kini mulai mengenalkan fitur video asisten referee, VAR, untuk meningkatkan kinerja wasit lokal dalam memimpin pertandingan. Pengamat lokal kritik Shin Tae-yong usai timnas Indonesia imbangi Arab Saudi, progres Marcelino, hoki dan Sananta lambat. Pengamat sepak bola tanah air, Anton Sanjoyo, kritik Shin Tae-yong usai timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anton Sanjoyo mengakui bahwa performa timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi membuatnya terkejut. Khususnya di babak pertama, di mana timnas Indonesia dinilai unggul di semua lini atas tim tuan rumah. Performa timnas Indonesia di laga itu bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan. Terutama lini bertahan, disiplin bermain yang ditunjukkan J.I.Z. dan kolega berhasil membuat Arab Saudi kelimpungan. Namun hanya sampai di babak pertama, karena kondisi paruh kedua pertandingan sangat berbeda. Hal ini disampaikan langsung Anton Sanjoyo di hadapan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, dalam program Kompas Petang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada tim dan Pak Marji, Sumarji, ujar Anton Sanjoyo. Jujur saya terkejut, bukan hasilnya tapi cara bermain Indonesia terutama di babak pertama. Bahkan saya catat itu, sebetulnya Indonesia leading di semua lini, ucap Anton Sanjoyo. Bahwa Arab Saudi tidak bisa melakukan serangan, seperti kebingungan,
pemain-pemain Indonesia begitu disiplin. Terutama pemain tengah dan belakang. Menurut saya itu salah satu penampilan timnas senior yang terbaik. Di 45 menit babak pertama, imbuhnya, menurut Anton Sanjoyo, banyak faktor yang membuat timnas Indonesia menjadi lebih tertekan dengan serangan Arab Saudi. Selain karena kondisi stamina sudah menurun, satu hal yang paling mengganjal di hati Bung Joy adalah performa pemain pengganti. Menurutnya, pemain pelapis kualitasnya masih berada sedikit di bawah para starter di laga itu. Hal ini merujuk pada performa Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain yang dimasukkan di babak kedua. Cuma memang di babak kedua, Pak Marji, setelah ya kondisinya sudah capek dan segala macam. Indonesia tertekan, untungnya masih bisa menahan imbang ya, ujar Anton Sanjoyo. Tapi catatan saya memang, pemain lapis kedua ini harus ditingkatkan nih Pak Marji. Karena menurut saya, pemain lapis kedua ini levelnya sedikit di bawah yang jadi starter, imbuhnya. Bung Joy pun menyentil Shin Tae-yong, sosok yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya performa tim Garuda. Baginya, pemain-pemain seperti Marcelino, Hoki dan Sananta sedang dalam top performa tetapi progresnya di timnas terbilang lambat. Shin Tae-yong harus bertanggung jawab atas itu, terlepas dari masuknya beberapa pemain diaspora yang langsung tune in dengan tim. Dan itu menurut saya bukan tugasnya Pak Marji, tapi tugasnya Shin Tae-yong. Menaikkan level, karena kita kan punya Marcelino Ferdinand, punya Hoki Caraka, punya Rama dan Sananta. Itu kan sebetulnya yang terbaik yang kita punya sekarang. Tapi yang saya lihat kok di bawah Shin Tae-yong ini progresnya agak lambat. Untungnya pemain-pemain diaspora yang begitu masuk, apalagi kalau kita bicara JIZS, Maarten Paes. Begitu masuk tuh langsung tune in gitu, nah ini tertolonglah Pak Marji, ujar Anton. Anton Sanjoyo juga mempertanyakan apakah timnas Indonesia akan terus seperti itu ke depannya dengan mengandalkan pemain diaspora. Inilah yang menjadi kritik sekaligus tantangan untuk Shin Tae-yong. Tapi kan situasi seperti itu tidak bisa kita harapkan berlanjut terus dengan sangat konstan. Pasti ada naik turunnya, kata Anton Sanjoyo. Nah ini menurut saya kalengnya buat Shin Tae-yong, kalau turun jangan terlalu, kalau naik ya wajar-wajar saja. Sehingga stabil tuh Pak, kemarin tuh kalau bermain seperti babak pertama, saya yakin lolos Piala Dunia Pak, imbuhnya. Shin Tae-yong tak gentar Australia dominan kuasai bola ketimbang timnas Indonesia, bakal racik strategi khusus. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak menampik timnas Australia bakal tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun begitu, ia sudah meracik strategi untuk meredam Socheros. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soal strategi, Shin ogah membicarakannya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyinggung jarak ranking FIFA Australia yang unggul jauh atas Indonesia. Saya tidak bisa bicarakan taktik di sini, tetapi kita bisa lihat dari FIFA ranking. FIFA rank Australia 20-an, kita 130-an, kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Pria berusia 53 tahun itu memprediksi Australia akan mendominasi penguasaan bola. Kondisi itu pasti akan membuat timnas Indonesia mengandalkan serangan balik cepat, tapi Shin akan memikirkan cara untuk bisa keluar dari tekanan. Kita mau menyerang pun pasti, ujung-ujungnya, akan lebih banyak bertahan. Mungkin saja 6-4, penguasaan bola, ujar Shin. Tapi saya sebagai pelatih timnas Indonesia bagaimanapun akan memikirkan solusi untuk itu, tandas Shin. Timnas Indonesia memang memiliki kekuatan dalam serangan balik cepat. Buktinya,
Satu gol ke gawang timnas Arab Saudi tercipta lewat skema serangan balik cepat yang akhirnya bisa dimanfaatkan Ragnar Oratmangun. Seperti diketahui, timnas Indonesia mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama. Hasil ini jelas menjadi modal yang bagus bagi skuad Garuda untuk menatap laga kontra Australia. Sementara, anak asuh Graham Arnold datang ke Jakarta dengan modal buruk karena menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain. Namun begitu, timnas Indonesia tidak boleh terlena karena Australia adalah tim yang kuat dan pastinya mengusung misi bangkit.